Dalam diskusi Indonesia Business Forum, sejumlah driver ojek online mengungkap realitas pahit di balik order murah. Seorang driver, Lily, menyebut dari tarif Rp18.500, ia hanya menerima Rp5.200, potongan bisa sampai 70%. Aplikator ambil lebih banyak, kami hanya sisa, ujarnya. Driver juga mengeluhkan program prioritas, di mana mereka harus membayar hingga Rp30.000 per hari demi mendapat order. Kalau tidak bayar, order sepi, kata perwakilan Garda. Selain itu, potongan aplikasi kerap tidak jelas, dan kecelakaan saat tidak membawa order tidak di-cover asuransi. Perwakilan Kajol menambahkan bahwa memang ada program bantuan seperti beasiswa, namun potongan tetap terasa berat. Ketimpangan ini dinilai akibat belum adanya regulasi yang jelas. Yanwar dari DPR menyebut pengemudi ojol saat ini tidak memiliki perlindungan hukum karena belum ada undang-undang transportasi online. Ia mendorong agar segera dibentuk UU untuk melindungi driver, mengatur jam kerja, dan menertibkan aplikator. Driver harus sejahtera dan dilindungi, tegasnya. Boleh ceritakan kepada kami, Bu Lili, selama ini kalau misalnya order, itu sebenarnya penghasilan yang Ibu bisa dapatkan dari misalnya 12.000, Ibu dapatannya berapa? Itu ceritakan deh Bu, kepada kami. Ya, contohnya gini aja, ketika saya dapat orderan, customer membayar misalkan 18.500, tapi yang saya terima hanya 5.200. 5.200? Ya, nah itu kan menurut saya nggak adil gitu loh. Oke. Itu berapa persen potongannya coba? Itu memang benar seperti itu? Benar, itu ada. Pendapatan saya bersih ya. Karena promo atau seperti apa? Hemat. Oh, karena hemat. Ada, kan ada aturan sekarang yang Grab hemat itu. 18.000 saya dapatnya 5.200. Itu berapa persen potongan? 70%. Oke, berarti. Aplikator menerimanya kan lebih banyak, sedangkan driver. Tapi gini, yang ingin kami tahu juga kalau tadi kita sudah dengarkan bahwa dari aplikator mengatakan ada namanya potongan yang dibebankan kepada konsumen, ada potongan yang dibebankan kepada pengemudi, begitu. Apakah mekanisme seperti ini sudah dijelaskan di awal? Atau seperti apa sih sebenarnya Bu Lili? Enggak juga, enggak ada kejelasan itu dari awal dari pihak aplikator ya, yang menentukan potongan ini. Mereka kemarin menjelaskan bahwa 15%, yang 5% itu untuk kesejahteraan driver. Tapi kesejahteraan seperti apa? Kami nggak pernah nerima itu. Bahkan ketika kami kecelakaan, laka ya, ketika kami laka, kalau kami sedang tidak membawa orderan ya, itu tidak bisa di-cover. Jadi ketika kami misalkan saya ngantar orderan ke titik pengantaran selesai, kami selesaikan pengantaran, ya kita tidak minta seperti itu, kita balik badan, motor kita ditabrak atau tabrakan, itu udah nggak di-cover karena kami sedang tidak membawa orderan. Yang pasti kan itu tidak adil juga. Tapi sudah coba untuk dikomunikasikan dengan aplikator terkait dengan hal tersebut? Kami sudah, cuman ya aplikator sepertinya kalau kamu mau terima ya silakan, nggak mau terima ya sudah. Terus kedua juga mereka ketika melakukan putus mitra atau PM, itu tanpa kejelasan, hanya lewat email Anda sudah tidak menjadi mitra kami dan semoga Anda ke depannya lebih sukses, itu aja. Sepihak? Sepihak. Mohon maaf Bu, mungkin kami pengen tahu juga Bu, kalau dalam satu bulan Ibu bekerja full begitu, kira-kira penghasilannya berapa banyak Bu? Kadang-kadang sehari ya nggak 75, tinggal mengkalikan saja. Kalau saya Sabtu Minggu misalkan saya nggak ngebit, ya tinggal potong 2 hari. Oke. Kita pakai pukul rata lah sehari 100.000, berarti 1 bulan kan 3 juta. Oke. Nah kalau itu tidak Sabtu Minggu sudah kepotong 8, berarti kan di bawah jauh UMR. Baik. Kalau Garda, apakah hal serupa pernah dirasakan juga atau seperti apa? Ya, ini keluhan-keluhan yang umum kami terima informasi dari rekan-rekan. Bahwa kalau untuk harian saja, contoh Jakarta, di Jakarta ini UMR-nya kita patokan pada UMR itu di 5.200.000 sekian. Yang diterima rekan-rekan ini sangat jauh. Harian mereka net bawa pulang ke rumah bahkan ada yang di bawah Rp50.000 gitu. Karena banyaknya paket-paket promo yang diterapkan oleh aplikator, belum lagi potongan yang besar. Sehingga
ini sudah sangat menekan pendapatan dari teman-teman. Nah, kita juga minta beberapa bukti, coba sini berikan bukti-bukti bahwa kalian ini telah dipotong sekian persen. Dan bukti-bukti penerimaan mereka dari program paket-paket promo. Ada lagi satu, ada namanya program prioritas. Jadi prioritas segini, kalau dia mau dapat order, dia harus bayar dulu ke perusahaan aplikatornya, gitu. Kalau nggak mau bayar ya sudah nggak masalah. Tapi mereka bisa seharian itu kosong, nggak dapat order, gitu. Nah ini kita sudah uangnya dipotong, kalau mau dapat order kita bayar. Bayarnya berapa? Bayarnya itu memang nggak besar, ada yang 5.000, ada yang sampai 30.000 rupiah. Tergantung mau seberapa banyak dia dapat order dalam satu hari itu. Nah ini suatu bentuk kok kita mau udah dipotong banyak, kita harus kasih uang lagi ke perusahaan aplikator ini. Uang kita ini makin kecil saja. Kalau tidak seperti itu, kita malah nggak dapat sama sekali penghasilan setiap hari. Gitu. Oke, ini yang mungkin kita tidak tahu selama ini kalau ada promo-promo itu akhirnya merugikan para driver ojol. Tapi kita juga mau tanya, kalau Pak Risnandar, kalau dari Kajol sendiri apakah juga merasakan hal yang sama seperti teman-teman lainnya? Kalau merasakan pasti ya, karena sesama ojol ya pasti merasakan hal yang sama. Oke. Tapi balik lagi kalau kami menilainya memang betul dari potongan 20% itu yang disampaikan itu ada yang dialokasikan untuk beberapa program yang balik lagi ke mitra itu sendiri. Dan alhamdulillah dari kami dan beberapa teman kami pun pernah ada yang dapat contohnya beasiswa dari aplikator, itu memang mendapatkan itu gitu. Jadi menurut kami kalau secara apa yang disampaikan Pak Igun itu kan lebih tepatnya, mohon izin, lebih tepatnya itu potongannya setelah, bukan ketika kita mau narik itu sudah dipotong. Jadi nanti bayarnya setelah sehari setelahnya, bukan pada saat kita baru mau ambil paket itu kita sudah membayar. Jadi setelahnya. Itu saja sih yang mau diluruskan. Tapi balik lagi semua sama. Teman-teman itu merasakan hal yang sama karena tidak ada pengecualian. Ojol semua sama. Makanya ya kami mendorong, kami sepakat di tuntutan teman-teman dan aspirasi teman-teman, kami sepakat di situ. Tapi caranya yang berbeda. Kenapa? Ya kami melihat kita sebagai ojol pun, sebagai sesama rakyat, kita melihat negara ini, kita punya tanggung jawab yang sama menjaga stabilitas nasional. Ya yang kami takutkan dan mungkin semua takutkan kan ketika ada aksi, akhirnya iklim investasi itu menjadi kurang baik. Baik. Banyak ketakutan gitu sih. Baik, Pak Risnandar. Pak Yanuar, silakan. Ini kita sudah dengar ada 3 aspirasi dari teman-teman. Ini ya, bagaimana? Secara umum ya, ini problemnya satu. Mereka ini lemah perlindungan hukumnya. Oke. Jadi kawan-kawan ojol ini tidak dilindungi karena memang selama ini belum ada regulasi ya yang melindungi mereka ini. Ya bahasa kasarnya mereka ini diperalat sama aplikator. Gitu loh. Aplikator mau bikin program apa saja, mereka nggak bisa melakukan apapun. Protes nggak bisa, ya kan? Ibaratnya mau ambil syukur nggak ngambil ya sudah. Nah posisi mereka ini kan lemah. Sementara Pak Menteri, Pak Wamen ya di Ketenagakerjaan juga belum bisa masuk ke sektor ini. Nah lemahnya itu kita ingin menginisiasi ini. Ini harus segera selesai ya. Teman-teman ini harus diberikan perlindungan melalui undang-undang transportasi online ini. Nah nanti ketika ada undang-undang ini akan mengatur hak dan kewajiban semua pihak yang ada di dalam ekosistem ini. Gitu. Oke, tapi Pak Yanuar, mungkin teman-teman atau driver ojol ini tidak pengen ini lama begitu, pengennya cepat segera untuk disahkan begitu, kalaupun nanti ada undang-undang untuk pengemudi online begitu ya? Mudah-mudahan ini tidak lama online. ya. Oke. Mudah-mudahan ini tidak lama, karena ekosistemnya sebenarnya sudah nampak gitu ya. Tinggal nanti partisipasi publik ya, memberikan masukan ya, para stakeholder yang akan terlibat di dalam ekosistem transportasi online ini duduk, kemudian kita rumuskan, ya sudah
kita dorong prolegnas, selesai. Kalau Baik. DPR itu mau cepat bisa, mau lambat-lambat juga bisa. Tapi Pak Yanuar, ini kalau kita mengacu kepada undang-undang bahwa kalau motor itu bukan bagian dari angkutan umum, ini Nah. apakah nanti juga akan ada undang-undang yang ini berbeda dia, atau bagaimana? ini dia kenapa penting kita mendorong undang-undang transportasi online. Oke. Di 22 2009 tentang LHJ pasal 47 itu roda 2 tidak dikategorikan sebagai angkutan umum. Angkutan umum. Bukan dilarang ya, tidak masuk dalam kategori. Karena apa? Karena ini berbahaya. Motor itu tidak untuk kendaraan angkutan umum. Oke. Dengan lahirnya transportasi online ini akan jadi leg spesialis. Oke. Kita akan izinkan roda 2 menjadi angkutan, tapi dia harus berbasis aplikasi. Dia harus dimonitor, ya. Waktu kerja mereka dimonitor, jarak tempuh mereka dimonitor. Untuk apa? Untuk keselamatan para pengendara, untuk keselamatan para penumpangnya. Nah, kalau dia tidak berbasis aplikasi, dia kena di 22 2009. Dia tidak boleh menyangkut penumpang. Jadi nanti ketika ini diregulasi di transportasi online, nanti teman-teman ojol jam kerja misalnya, waktu terima order itu kan terrecord di dalam sistem. Ketika sudah sekian jam, bukan hanya dikasih warning Anda harus istirahat, tapi by system bisa dimatikan. Anda harus istirahat, nggak boleh narik lagi karena berbahaya. Tuh. Yang kedua, nanti ini isunya apakah misalnya kendaraan roda 2 itu akan berplat kuning, tetap hitam atau warna lain misalnya. Ini kan muncul juga di wacana publik. Berarti Nah, ini artinya akan sekarang kita bahas gitu. pengemudi ojol sekarang itu melanggar undang-undang maksud Anda? Sejauh ini harusnya iya. Oke. Payung hukumnya cuma keputusan di Kementerian Perhubungan. Berarti kita akan coba dibantu oleh DPR begitu ya? Nah, ini yang kita ingin angkat ya, dan pimpinan DPR sudah memberikan atensi yang kuat ya. Pak Dasko telah memberikan disposisi kepada kami sebagai mitra kerja yang terlibat terkait dengan perhubungan ini untuk kita gesah, kita terus bekerja untuk menginventarisir masalah yang ada di lapangan supaya ini segera selesai dan sudah kita nggak berdebat lagi soal ini gitu ya, payung hukumnya ada, kemudian teman-teman ojol ini dilindungi dan tidak kalah penting kesejahteraan mereka harus diperhatikan, itu yang paling penting. Kesejahteraan harus diperhatikan. Pemirsa, kita akan dengarkan pandangan dari Pak Wamen, tapi usai jeda tetaplah bersama kami pemirsa di Indonesia Plus Forum.